Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Aryani dengan NIM C1B020093, Prodi Manajemen Universitas Jambi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang persamaan dasar akuntansi dan transaksi perusahaan jasa. Pertama, persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah pondasi untuk semua sistem akuntansi. Persamaan dasar akuntansi menyamakan aset perusahaan dengan kewajiban dan ekuitasnya. Ini menunjukkan semua aset perusahaan diperoleh baik pendanaan dari utang atau ekuitas. Misalnya, ketika sebuah perusahaan baru dibangun, aset pertama yang dibeli berasal dari dana yang diterima dari investor atau dari pinjaman. Dengan demikian, semua aset perusahaan yang berasal dari kreditor atau investor disebut kewajiban dan ekuitas. Selanjutnya, komponen dalam persamaan akuntansi. Ada aset. Selanjutnya, komponen dalam persamaan akuntansi. Pertama, aset. Ada aset lancar, aset tetap, dan aset tak berwujud. Kedua, liabilitas. Ada akun hutang, kredit permanen, pinjaman bank, pinjaman pribadi, pinjaman karyawan, dan pendapatan dibayar di muka. Terakhir ada ekuitas. Modal pemilik, pinjaman karyawan, penarikan dana pemilik, modal disetor, dan saham biasa. Selanjutnya, penerapan persamaan dasar akuntansi. 1. Laporan keuangan. Laporan ini meliputi banyak hal dan bukan sekedar dalam laporan perusahaan saja. Laporan keuangan meliputi jumlah saldo masuk dan saldo keluar. Kedua, pembukuan. Pembukuan sendiri selalu dimiliki setiap perusahaan guna memperoleh keseimbangan laporan rekening perusahaan antara pengeluaran dan pemasukan pada periode tertentu. Yang ketiga, laba atau keuntungan. Laba perusahaan baru bisa dihitung menggunakan layanan penerapan persamaan akuntansi. Persamaan dasar ini memudahkan perusahaan menghitung total keuntungan yang seharusnya diperoleh. 4. Investasi. Investasi merupakan sebuah proses untuk penanaman modal dan memperoleh keuntungan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, pengertian perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah unit bisnis yang kegiatannya menghasilkan produk tidak berwujud dengan tujuan memperoleh laba atau keuntungan. Atau perusahaan jasa juga dapat diartikan sebagai perusahaan yang menjual jasa yang dihasilkannya, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan menghasilkan keuntungan. Tetapi, perusahaan jasa juga membutuhkan produk fisik atau berwujud untuk melakukan kegiatan bisnis mereka. Misalnya, perusahaan angkutan umum yang menawarkan jasa transportasi kepada konsumen. Maka untuk dapat menjalankan kegiatan bisnisnya, perusahaan membutuhkan peralatan transportasi seperti bus, pesawat atau kapal, dan alat transportasi berarti produk nyata. Selanjutnya, transaksi perusahaan jasa. Pertama, investasi. Komponen yang sangat penting pada saat akan membuka suatu usaha baru adalah komponen modal. Kedua, pembelian. Transaksi pembelian yang sering dan pasti dilakukan oleh perusahaan jasa yaitu berupa pembelian peralatan dan perlengkapan kerja. Ketiga, pendapatan. Pendapatan dari perusahaan jasa yakni pendapatan dari layanan yang telah diberikan. Terakhir, pembayaran beban-beban. Adapun beban-beban tersebut merupakan suatu kewajiban sehingga Anda harus membayarnya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.